Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum memulai kita ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah kita pada hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Mazmur 46 ayat 11 sampai dengan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus yang adalah anak Allah rela turun ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, bahkan mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan kekal. Mari kita merajakannya lewat pujian Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, anak domba Allah. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku bersama, pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, anak tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, maut telah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan rahmat-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Saatnya bagi kita untuk menaikkan doa pengakuan dosa.
Marilah kita bangkit berdiri dan kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan jujur serta mengakui segala dosa-dosa kita. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk dapat berdoa secara pribadi. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami, membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Engkau selalu setia buat kami. Sebagai manusia yang lemah, kami sadar kami tidak pernah bisa lepas dari dosa dan salah, baik melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami setiap hari. Seringkali kami melakukan perbuatan yang tidak seturut dengan firman-Mu, memikirkan dan mengeluarkan perkataan yang tidak patut sebagai anak Tuhan. Kami seringkali angkuh dan merasa diri paling benar dan paling hebat. Kami sering memegahkan diri kami sendiri tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama kami. Dan jangan biarkan kami terus-menerus terkungkung dalam nikmatnya dosa. Ampuni dan tolonglah kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu, mencari kehendak-Mu setiap hari melalui firman dan doa, serta menjalani hari dengan penuh rasa hormat dan syukur. Di saat ini kami bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hanya di dalam Kristus, Allah sungguh mengambil rupa sebagai seorang manusia. Anugerah kasih dan kebenaran yang Ia berikan ditolak oleh umat-Nya. Di atas salib Dia mati, murka Allah telah dipadamkan. Segala dosa ditanggung-Nya. Ku hidup sebab Dia mati. Tubuhnya telah dikuburkan. Dia yang adalah terang dunia telah dikorbankan. Namun, Dia bangkit mengalahkan maut. Dia menyatakan kemenangan, sengat maut tak berkuasa lagi. Ku miliknya, Dia milikku, darahnya yang menebusku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, from truth the fiercest strong and strong. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when strife is cease, my comforter, my all in all, here in the
Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was slain. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, out from the grave He rose again. And as He stands in victory, since God has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Allah, saya akan menyampaikan berita anugerah untuk kita sekalian yang terdapat di dalam Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru untuk minggu ini yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Kita akan baca mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bersama kita juga akan membaca ayat Mas bulan ini yang terdapat di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Kita akan baca juga dari alamatnya. 1, 2, 3. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menurut sebuah artikel yang saya baca kemarin, bahwa menurut Alkitab ada 4 tujuan manusia diciptakan. 4 hal itu adalah menguasai bumi, menjadi rekan Allah, memuliakan dan meninggikan Allah, serta mengasihi Allah. Pertanyaannya, apakah tujuan hidup kita saat ini? Bagaimana kita akan mendedikasikan hidup kita? Mari kita memohon Tuhan untuk menuntun dan menunjukkan kepada kita hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Saya mengajak jemaat sekalian Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Sebagai pernyataan iman kita, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kepada hambanya, saya persilakan. Bapak Ibu, mari bersama kita akan menaikkan doa kita. Silakan Bapak Ibu bisa melihat slide itu. Bapak Ibu berdoa dalam hati, saya akan memimpin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dan pada hari ini terbukti bahwa kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus untuk beribadah. Kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk kesehatan jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena sakit. Tuhan menolong, Tuhan menjamah dan memulihkan, dan bahkan mereka yang usia lanjut, yang sudah sulit untuk berjalan dan harus terbaring, Tuhan kiranya juga akan melawat mereka. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan menguatkan mereka secara pribadi, Tuhan memberkati keluarga yang merawat, Tuhan mencukupi akan segala kebutuhan mereka di dalam pengobatan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk Komisi Remaja dan Pemuda di GKT Ampenan ini. Kiranya Tuhan juga akan menolong untuk komisi ini agar mereka boleh
senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam kehadiran, maupun mereka setia di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa sehingga kehidupan kerohanian mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan mereka setia di dalam melayani Engkau ya Bapa, sebagai wujud kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada, untuk menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah mereka studi di sekolah, bahkan di tengah mereka kuliah maupun bekerja, Tuhan akan menolong mereka menjadi saksi Kristus yang hidup. Kami juga saat ini berdoa bagi BP Sinode GKT, Tuhan kiranya akan menolong para pengurus yang sudah Tuhan pilih menjadi pengurus di dalam Sinode GKT, supaya mereka bisa melayani dengan baik, dengan penuh hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan sendiri, agar di dalam mereka mengatasi segala persoalan gereja, mereka boleh sungguh-sungguh bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Berkati ya Bapa, supaya di dalam segala program bisa dilakukan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi STT Aletea Lawang, di mana tempat ini sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi wadah untuk bisa membina, membimbing akan calon hamba-hamba Tuhan. Tuhan kiranya juga akan memberkati supaya melalui STT Aletea banyak hamba-hamba Tuhan yang akan boleh melayani dengan luar biasa, menjadi berkat dimanapun mereka akan diutus. Kami juga berdoa bagi SKA, Tuhan kiranya menolong supaya sekolah ini juga menjadi ladang misi bagi Allah, dan kiranya Tuhan juga memberkati guru, karyawan, staf yang sudah percaya kepada Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Bapa, kami juga saat ini berdoa bagi perdamaian dunia. Tuhan tolong agar negara di dunia ini boleh saling bekerja sama dengan baik, mereka boleh membangun relasi yang baik. Bahkan masih ada negara yang bertikai, Tuhan akan melawat mereka, Tuhan menilik, Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa. Tuhan memberikan hati yang mau untuk berdamai. Tuhan tolong ya Bapa, supaya Roh Kudus menguasai hati pikiran mereka, sehingga pertikaian mereka boleh segera selesai. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami memohon. Amin. Terima kasih kepada hambanya. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Komsel Galatia dengan judul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Kepada Komsel Galatia saya persilahkan. Ku
biasa ya pujian hari ini. Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya yakin ya kalau seperti tadi ya, Komsel Galatia dengan semangat bilang ikut Tuhan Yesus, pasti semua mau mengikutinya. Ya, saya lihat wajah-wajah yang cerah sambil mengajak kita untuk ikut. Beberapa hari yang lalu saya ada berbincang dengan teman saya ya lewat WhatsApp. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya itu ingin menghubungi dia. Akhirnya saya menghubungin dia. Dalam pembicaraan lewat WhatsApp tersebut, akhirnya saya mengetahui bahwa dia yang dulunya adalah seorang anak Allah yang taat ya, yang tiap minggu ke gereja, tiap hari membaca renungan, tiap hari berdoa, tetapi sekarang menjadi tawar hati. Dia dikecewakan, bahkan dihakimi, bukan oleh orang-orang Kristen biasa, tapi bahkan oleh orang hamba Tuhan dan majelis. Dan mereka adalah keluarga dan saudara daripada keluarga suaminya. Dia menjadi sangat kecewa. Setelah 23 tahun dia menunggu, dia bersabar, dia berdoa, bahkan berpuasa. Tetapi akhirnya dia tidak sabar lagi. Dia tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupannya karena suaminya tidak juga berubah. Dia tidak mau lagi menginjakkan kaki di gereja. Dia merasa agama itu hanya dibuat supaya orang-orang itu tunduk kepada aturan itu. Dia merasa semua agama itu sama, semua Tuhan itu sama. Hanya caranya yang berbeda. Dia bilang yang terpenting adalah berbuat baik dan kasih. Dan dia mengatakan bahwa orang dari agama lain lebih baik daripada orang Kristen. Mendengar itu saya sangat sedih, bingung, dan takut harus mengatakan apa. Tetapi saya tahu Tuhan ingin saya berkata kepada dia. Dalam hati saya memohon hikmat-Nya. Setelah lama saya mendengarkan dan memberikan nasihat yang saya pikir tanpa hasil ya, karena dia terus menolak. Akhirnya saya dengan putus asa berkata kepadanya, apakah kamu saat ini masih berdoa? Dia berkata, ya. Setiap hari kamu berdoa kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Langsung ya, saya merasa lega. Dari rasa sedih berganti sukacita karena ada secercah harapan. Setidaknya dia masih percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa memaksa dia untuk pergi ke gereja, tetapi saya tetap meminta dia untuk tetap berdoa, tetap melakukan kebiasaannya berdoa dan membaca firman Tuhan. Sambil saya minta dia, tolong sekali saja kamu mendengarkan khotbah, kan kamu suka mendengarkan YouTube. Coba cari khotbah dari beberapa pendeta yang saya kenal. Saya meminta dia coba dengarkan khotbah sekali saja. Dia tetap menolak. Karena dia bilang, saya sudah lelah mendengarkan khotbah. Semua doa khotbah itu kadang-kadang ngomongnya cuma hanya perpuluhan. Kemakmuran. Tapi saya akhirnya mohon dia, dengarkan saja satu khotbah. Setelah itu terserah kamu mau mendengarkan lagi atau tidak, itu semua keputusanmu. Setelah pembicaraan selesai, saya berdoa dan memohon Tuhan untuk berbicara sendiri kepadanya. Karena saya percaya, walaupun saya sudah berhenti berbicara, Tuhan akan tetap berbicara kepada dia. Lewat pengalaman ini, saya bersyukur diberi kesempatan Tuhan untuk bersaksi baginya. Saya bersyukur, dari sini saya mengetahui bahwa jika kita sudah memperoleh anugerah keselamatan, sekali kita beroleh anugerah keselamatan dan beriman, serta percaya kepada Tuhan, saya yakin Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari kita.
Mungkin tangan kita lemah sehingga kita mau melepaskan tangan kita, tetapi Tuhan tetap memegang kita. Dia akan mengirimkan siapapun Dia gunakan untuk mendapatkan kita kembali. Tuhan rindu kita untuk selalu mendekat dan melayaninya. Dalam masa-masa ini, menurut pengalaman saya mendapati banyak orang yang seperti ini, terutama di kota-kota besar. Mereka yang dulu aktif melayani menjadi tawar hati, bahkan berubah menjadi ateis. Mereka membutuhkan orang-orang yang melayani, yang dapat menasehati tanpa menghakimi. Bulan ini adalah bulan misi. Mari, sebagai hambanya, kita mau peka terhadap panggilan Tuhan yang membutuhkan kita untuk melayani orang-orang di ladangnya. Tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Demikianlah judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari kita pujikan, kami datang, penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanah agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanah agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami akan ulang dari bait yang kedua. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanah agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi,
semua kesaksian. Pada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan, kiranya Tuhan menggerakkan kami, Tuhan menolong kami, supaya kami memiliki hati yang terbeban untuk menolong sesama kami yang saat ini membutuhkan kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mari memberkati waktu penyampaian firman pada pagi hari ini, kiranya dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Satu fakta yang mau saya beritahu sebelum memulai khotbah pada pagi hari ini adalah banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, bahkan banyak lembaga gereja yang tidak mau terlibat langsung di dalam pelayanan misi. Kita melihat diri kita secara langsung ya Bapak Ibu, mungkin kita sudah hidup bertahun-tahun sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tetapi sudah beberapa kali kita itu menceritakan Injil kepada orang lain. Atau kita itu menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Atau kita bicara tentang lembaga gereja. Banyak gereja yang hari ini, banyak ya, tapi bukan semua. Banyak gereja yang hari ini lebih fokus dalam hal bagaimana kita mengembangkan gereja ini lebih besar, bagaimana jemaat kita semakin bertambah, tapi pelayanan misi itu di nomor 2 kan. Tapi kita bersyukur hari ini gereja kita GKT Empenan itu cukup menaruh perhatian yang besar dalam hal pelayanan misi. Kita bisa lihat dari beberapa hal ya, dari dana yang diberikan untuk pelayanan misi itu cukup besar ya, kalau saya lihat itu cukup besar. Ini menunjukkan bahwa pelayanan misi itu cukup mendapat perhatian di dalam gereja kita. Dan juga kita melihat setiap bulan hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang misi, di bidang misi diakonia, setiap bulan selalu memberikan kepada jemaat yang membutuhkan. Bahkan yang saya dengar akhir-akhir ini ada rencana untuk pelatihan penginjilan, supaya kita dibekali bagaimana pada akhirnya kita boleh memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan juga misi diakonia berencana juga untuk mendukung jemaat mungkin yang bersedia untuk sekolah teologi. Ini suatu gerakan yang sangat baik bagaimana kita terlibat langsung di dalam pelayanan misi, sehingga kita tahu bahwa ternyata misi itu suatu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita pisahkan dari dalam kehidupan bergereja. Teks yang akan kita baca pada pagi hari ini, saya mengajak kita buka bersama-sama di dalam Matius 9 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38. Jika sudah menemukan, kita akan baca bergantian. Kaum pria ayat 35, kaum wanita ayat 36, demikian hingga ayat yang ke-38. Kaum pria 34. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya bacakan kembali ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Demikian firman Tuhan. Ayat yang tadi saya baca ulang, itu merupakan kalimat, ayat yang sudah sering kali kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. Tapi kalau kita lihat latar belakang, kenapa sampai Yesus itu mengeluarkan kalimat seperti ini? Kita lihat mulai dari pasal yang keempat. Pasal yang keempat itu menceritakan bagaimana Yesus pertama kali mulai pelayanan di Galilea. Diceritakan bahwa Yesus berjalan dari satu desa ke desa yang lain,
satu kota ke kota yang lain untuk melayani, menyembuhkan orang sakit, melayani orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Nah, setelah pelayanan yang cukup panjang mulai dari pasal 4, 5, 6, 7, 8 hingga ayat yang ke-9, Tuhan kemudian menutup dengan kalimat bahwa banyak sekali tuaian tapi pekerja sedikit. Jadi setelah Tuhan mengelilingi kota Galilea, melayani di kota itu, Tuhan menemukan satu fakta bahwa di dalam kota itu banyak sekali orang-orang yang menderita, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi orang-orang yang melayani itu sedikit. Kalau kita mau melihat apakah saat itu tidak ada pelayan Tuhan yang melayani. Faktanya saat itu banyak pelayan Tuhan yang melayani. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat itu tersebar di kota-kota untuk melayani. Tapi kenapa saat itu Tuhan katakan bahwa tidak ada pekerja yang melayani pada saat itu. Bahkan Tuhan katakan kurang. Ternyata yang terjadi pada saat itu, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemimpin agama pada saat itu, mereka tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Makanya kalau kita perhatikan di ayat yang ke-36, Tuhan itu katakan bahwa para gembala tidak melakukan tugas tanggung jawab mereka sehingga domba-domba yang mereka gembalakan itu seperti domba yang tidak bergembala. Boleh ditampilkan? Ya. Tuhan katakan bahwa mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata lelah di dalam terjemahan bahasa Inggris, beberapa terjemahan bahasa Inggris, itu dia menggambarkan dengan situasi yang cukup memprihatinkan. Kata lelah itu diterjemahkan mereka itu dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan kesakitan, mereka dalam keadaan kesedihan yang luar biasa. Bahkan salah satu terjemahan bahasa Inggris itu katakan mereka itu hampir pingsan bahkan hampir mati di dalam terjemahan salah satu bahasa Inggris. Sedangkan kata terlantar ini bukan hanya sekedar mereka terpisah dari kawanan mereka kemudian hilang, tidak ditemukan sama tuannya, bukan seperti itu. Ternyata makna dari kata terlantar ini lebih daripada itu. Di dalam bahasa Yunani ini diberikan arti adalah ripto, yang berarti dilemparkan ke bawah atau dilemparkan ke tanah oleh kuasa yang lebih besar. Ternyata sang penulis Alkitab ini mau memberikan sedikit gambaran bahwa pada masa itu ketika binatang buas mau menyerang domba, ketika domba itu tidak punya gembala, yang mereka lakukan adalah mereka menyerang. Entah itu mereka menggigit, kemudian dicabik-cabik, setelah itu dibanting bangkainya domba. Nah, ini sedikit keadaan yang menggambarkan kondisi jemaat yang ada di Galilea, orang-orang percaya yang ada di Galilea pada saat itu. Selain mereka menderita dalam hal iman, tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang di dalam gereja, di dalam bait Allah, dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, mereka juga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Saat itu Galilea masih ada di bawah pemerintahan Roma, dan pemerintahan Roma saat itu sangat kejam. Orang-orang itu diperlakukan semena-mena, apalagi orang Kristen. Jadi penderitaan mereka itu double ya. Mulai dari secara fisik lahiriah mereka menderita, secara batin pun mereka itu tidak menemukan sebuah hal yang bisa membuat mereka tenang. Ini situasi yang mereka alami pada saat itu, sedangkan para pemuka agama yang mereka lakukan pada saat itu adalah mencari aman. Mereka mencari nama kepada para pemuka-pemuka negara pada masa itu. Sehingga jemaat saat itu luntang-lantung tidak mendapatkan perhatian dari para pemuka agama pada masa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini keadaan yang dialami oleh jemaat pada saat itu. Tapi kalau kita mau melihat situasi saat ini pun kurang lebih sama. Kita banyak menemukan orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam keadaan seperti ini. Mungkin kita menemukan rekan kita yang hidup seperti salah satu kesaksian juga dari Bu Vivi tadi. Ada rekan-rekan kita yang mungkin bertahun-tahun itu hidup dalam keadaan tertekan, hidup dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Baik itu secara ekonomi, secara fisik, maupun secara batin. Mereka tidak menemukan jalan keluar, tidak menemukan jawaban mungkin. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya itu merespon hal-hal seperti ini? Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sudah tahu tentang kebenaran, ini meresponi situasi yang seperti ini. Dari teks yang akan kita baca, kita mau melihat bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen itu meresponi situasi seperti ini. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita berbelas kasih.
Beberapa waktu lalu saya cukup kaget ketika melihat sebuah postingan di TikTok tentang bagaimana robot pada masa ini menggantikan tenaga kerja manusia. Saat ini robot sudah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan sehingga tenaga kerja manusia itu mulai tergeser satu persatu. Bahkan robot itu dijadikan sebagai pasangan, ada yang menikah dengan robot. Dan yang lebih mengagetkan adalah ada gereja di Jerman yang menjadikan robot itu sebagai pengkhotbah. Jadi yang mereka lakukan adalah robot ini disetel sedemikian rupa sehingga ditampilkan di layar robot ini berkhotbah. Dan respon banyak orang adalah mereka senang terhadap hal itu. Bahkan banyak orang yang mendukung supaya robot ini yang akan berkhotbah di gereja-gereja. Dan juga satu fenomena lagi adalah robot memberkati orang yang menikah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat fenomena ini, satu hal yang saya lihat ya, walaupun robot saat itu disetujui bisa berkhotbah di gereja dan lain sebagainya, tapi satu hal yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh robot ini kepada orang yang dia layani adalah belas kasihan, rasa belas kasihan. Ini satu hal yang sama sekali tidak akan pernah bisa diberikan. Dan sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu, kita dituntut untuk bisa melayani, melihat sesama kita, melihat kebutuhan sesama kita dengan rasa belas kasih. Matius di dalam suratnya dia, di dalam kitab Injilnya dia, itu kurang lebih 5 kali mencatat bahwa Tuhan itu memiliki hati yang penuh kasih, belas kasih. Jadi ketika Tuhan menolong sesama, Tuhan menyembuhkan orang sakit, dikatakan bahwa timbullah belas kasihan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi pelayanan-pelayanan Yesus itu setiap kali Tuhan melayani, melihat orang membutuhkan, itu selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Mungkin kita berpikir yang namanya belas kasih itu hanya sekedar simpati ya. Saya lihat seseorang menderita, saya turut, oh saya sedih, saya ikut menderita bersama-sama dengan kamu. Tapi ternyata arti dari kata belas kasih ini lebih dari itu. Kita boleh lihat maknanya. Ada seorang teolog memberikan arti yang sangat baik tentang makna dari belas kasihan. Dia mengatakan bahwa belas kasihan itu adalah emosi yang melahirkan tindakan yang penuh perhatian dan kasih. Jadi belas kasihan itu tidak berhenti dari kita simpati terhadap orang lain, kita ikut sedih, kita turut prihatin. Tetapi lebih dari itu adalah kita terdorong untuk melakukan sesuatu demi menolong orang itu. Ada salah satu kisah di dalam Alkitab. Ya. Ini kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Kisah ini dikatakan bahwa ketika orang Samaria ini melihat orang yang terluka di pinggir jalan, itu dikatakan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Awalnya ketika orang imam lewat, orang Lewi lewat, tidak dikatakan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tetapi ketika orang Samaria ini lewat, dia melihat orang yang terluka, itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang tergerak oleh belas kasihan, itu harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena perasaan seperti inilah yang akan mendorong kita untuk mau bergerak menolong sesama kita yang belum mengenal kasih Tuhan, sesama kita yang membutuhkan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang misi, saya melihat sebuah fenomena yang cukup memprihatinkan juga di daerah saya, di kampung saya. Saya melihat bahwa di kampung saya itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pelayanan misi. Kampung saya itu terletak di sebuah desa yang sangat terpencil di tengah gunung ya, tengah gunung. Jadi akses ke sana itu sangat-sangat susah. Saya melihat fenomena yang ada di situ itu sangat memprihatinkan. Jadi satu pendeta itu bisa melayani di 4 atau 5 mata jemaat. Jadi misalnya minggu ini pendeta akan ke jemaat A, minggu depan akan ke jemaat B, demikian selama 1 bulan itu. Jadi yang biasanya terjadi adalah 1 bulan itu, 1 jemaat hanya akan mendapatkan khotbah dari hamba Tuhan itu 1 kali. Selain dari itu akan dilayani oleh penatua dan juga pengurus gereja. Kemudian yang terjadi juga adalah kondisi ekonomi yang juga sangat-sangat memprihatinkan, kondisi sosial yang sangat-sangat memprihatinkan. Saya percaya ini bukan hanya di daerah saya, banyak juga tempat-tempat di daerah-daerah di sekitar kita yang juga membutuhkan kita itu tergerak untuk menolong.
Disinilah panggilan kita sebagai gereja, panggilan kita sebagai individu orang percaya itu dipanggil untuk bagaimana kita tergerak untuk menolong mereka. Ketika masih SMP, saya itu terlibat di dalam beberapa pelayanan di Perkantas. Itu saya melihat langsung bagaimana mereka melayani. Jadi satu hal yang luar biasa saya perhatikan itu, biasa setiap tahun mereka melakukan yang namanya mission trip. Yang saya lihat suatu waktu mereka ke satu daerah, mereka mengadopsi jemaat setempat. Jadi setiap bulan itu mereka memperhatikan, mereka dukung, support pendidikan setempat, pertumbuhan gereja, dan juga pendidikan anak-anak. Jadi biasanya mereka akan sering ke sana, yang mereka lakukan adalah yang guru-guru sekolah minggu akan mengajar guru-guru anak-anak sekolah minggu setempat, yang berprofesi sebagai dokter akan melayani di bidang kesehatan, yang berprofesi sebagai orang-orang yang bekerja di masyarakat akan memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Dan mereka juga melakukan pengajaran tentang pelajaran-pelajaran kepada anak-anak di warga itu. Ini satu hal misi yang mereka lakukan untuk menolong warga itu, dan sampai saat ini yang saya tahu mereka masih menjadikan suku ini sebagai suku adopsi mereka. Jadi setiap bulan mereka masih menolong, mereka masih membantu pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini salah satu contoh bagaimana kita itu mau tergerak, terbeban untuk menolong sesama kita. Mungkin hari ini gereja kita sudah mulai bergerak mulai dari dalam ya. Kita melayani dari jemaat kita setempat, dan mungkin ke depan kita juga akan mulai berani untuk bergerak keluar. Salah satu contoh yang sudah kita lakukan itu beberapa bulan lalu, kalau tidak salah tahun lalu, Komisi Misi Diakonia sempat mengundang seorang misionaris atau orang-orang yang melayani di misi untuk menyampaikan sedikit sharing di RSG, saya masih ingat. Di dalam sharing mereka cerita sedikit tentang pelayanan mereka yang cukup sulit dan cukup memprihatinkan. Dan di akhir dari sharing mereka juga berikan sedikit usaha mereka ya. Mungkin kopi yang mereka jual, dan saya lihat itu sempat dijual di kantin. Nah itu salah satu hal kita itu mendukung pelayanan misi. Mungkin kita lihat itu salah satu hal kecil ya. Tapi itu hal yang berdampak bagi pelayanan mereka di sana. Yang kalau kita bisa melakukan itu terus-menerus, itu satu hal yang luar biasa. Gereja kita sudah memberikan dampak dalam hal pelayanan misi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari poin pertama ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk marilah kita memiliki hati yang tidak hanya sekedar simpati, tidak hanya sekedar kasihan melihat situasi sesama kita, tetapi kita juga punya hati yang terbeban untuk menolong sesama kita yang membutuhkan, sesama kita yang membutuhkan kasih Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa. Mungkin kalau kita tidak bisa melakukan poin yang pertama tadi, kita keluar terlibat langsung dalam pelayanan misi dan lain sebagainya. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah berdoa, mendukung pelayanan misi yang saat ini dikerjakan dimanapun. Kalau kita perhatikan teks firman Tuhan tadi, itu dikatakan Tuhan setelah menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan saat itu, Tuhan kemudian mengatakan bahwa kamu berdoa supaya Tuhan itu memberikan para pekerja yang bisa bekerja di ladangnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini mungkin kita sudah sering berdoa bagaimana supaya Tuhan itu memberkati para misionaris, orang-orang yang melayani di ladang misi dan lain sebagainya. Dan itu bukan suatu hal yang tanpa makna ya Bapak Ibu. Doa untuk orang-orang yang melayani di bidang misi itu sangat-sangat penting. Ini ada sebuah kisah dari seorang hamba Tuhan. Ya. Seorang hamba Tuhan yang berasal dari Inggris, dia melayani di sebuah daerah di Tiongkok. Dia melayani di sebuah suku yang cukup sulit. Setelah beberapa tahun pelayanan, dia itu sempat frustasi, depresi, dan dia sempat mau mundur dari pelayanannya dia. Karena yang terjadi adalah dia melihat, wah sudah bertahun-tahun dia pelayanan, tapi tidak ada orang yang mau memberikan diri untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan istrinya di dalam kesaksiannya itu mengatakan bahwa suaminya di tahun-tahun pertama pelayanannya dia, itu hampir dikalahkan oleh kuasa gelap setempat. Kemudian di dalam proses dia diskusi dengan istrinya, mereka kemudian memutuskan untuk bangun sebuah komunitas doa. Akhirnya dia menghubungi rekan-rekan dari kampung halamannya dia, dari Inggris.
Mereka kemudian membentuk satu tim doa yang setiap hari itu berdoa khusus untuk pelayanan dia di Tiongkok. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya buah dari pelayanannya dia itu berhasil. Dia melihat banyak orang yang kemudian menyerahkan diri untuk percaya, banyak orang yang kemudian menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kemudian di dalam pelayanannya dia katakan bahwa dahulu dia pikir ketika pelayanan dia akan mengurutkan doa, kemudian pengajaran dan lain sebagainya. Tapi setelah dia mengalami hal ini, dia katakan bahwa sebenarnya yang paling utama itu adalah doa, dan setelah itu baru memberikan pelajaran, memberikan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah dari hamba Tuhan ini menunjukkan bahwa doa di dalam pelayanan misi itu suatu hal yang sangat-sangat penting. Saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri. Ketika pelayanan 1 tahun di sebuah gereja yang sangat-sangat melihat misi itu sebagai suatu hal yang penting. Saya pernah melihat bagaimana mereka melakukan penginjilan terhadap orang yang masih memegang kuat ilmu-ilmu kuasa-kuasa gelap. Waktu saya melihat mereka berdoa, itu saya melihat luar biasa ya. Itu suatu pergumulan yang sangat luar biasa terjadi pada saat itu. Dan saya melihat mereka setiap hari, bukan hanya sekali, setiap hari mereka pergi kepada jemaat ini berdoa. Dan luar biasa, di suatu kali orang ini pada akhirnya bisa melepaskan semua kuasa gelapnya dia. Dan pada akhirnya saat ini dia melayani dengan luar biasa di gereja. Dan juga pada suatu kali ketika masih di gereja, di pastori, tiba-tiba ada seorang jemaat anak muda, dia datang, kemudian dia katakan itu akar kayu. Dia katakan akar kayu yang mungkin itu semacam jimat atau apa. Dia katakan, saya mau didoakan karena saya mau melepas ini. Posisinya saat itu cuma saya di gereja dan juga beberapa teman praktek yang ya saya sendiri. Di STT Aletheia itu kita enggak tahu ya, kita enggak terlalu diajarkan untuk hal-hal seperti ini. Jadi kurang punya pengalaman untuk mendoakan hal-hal seperti ini, tetapi saya punya beberapa rekan dari sekolah yang cukup fokus dengan hal-hal seperti ini sehingga sudah terbiasa sehingga tidak kaget dan mereka menghadapi itu dengan baik. Saat itu saya belajar bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini dan luar biasa saya melihat doa mereka dan anak muda ini pun pada akhirnya menyerahkan diri, dia melayani Tuhan di gereja juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa puasa doa itu suatu hal yang sangat-sangat penting di dalam pelayanan misi. Pelayanan misi itu bukan suatu hal yang mudah. Kita melayani jemaat, kita berhadapan dengan kuasa-kuasa gelap setempat, kita berhadapan dengan jemaat yang masih sangat-sangat tertinggal, sehingga tantangannya itu sangat besar. Sehingga membutuhkan kita untuk terus berdoa, untuk terus mendukung mereka di dalam doa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita belum bisa mendukung pelayanan misi dalam hal finansial atau dalam hal tenaga, mungkin kita bisa lakukan adalah kita mau berdoa bagi mereka. Saya melihat di grup GKT itu kurang lebih hampir setiap hari atau setiap minggu, saya kurang perhatikan, itu Pak Pendeta men-sharingkan pokok doa dari suku-suku yang tertinggal. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya sering baca juga, jadi suku-suku yang belum mengenal Tuhan, itu disiarkan di sana bagaimana kondisi kekristenan di sana, bagaimana pergumulan di sana, dan kemudian disertakan pokok doa yang harus kita doakan. Saya tidak tahu Bapak Ibu perhatikan itu atau enggak, tapi kalau luar biasa kalau Bapak Ibu perhatikan dan sudah mendoakan. Saya juga belajar mendoakan hal-hal seperti ini. Kita belajar bersama bahwa misi itu adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Karena itu mari kita belajar bersama-sama untuk mendukung pelayanan misi dimanapun, kita mulai dari gereja kita, bahkan sampai yang lebih luas, kita mendukung para hamba-hamba Tuhan, misionaris yang saat ini tengah melayani di ladang mereka masing-masing. Saya mau menutup dengan kalimat seperti ini, boleh ditampilkan di yang paling terakhir. Ini sebuah pertanyaan yang penting bagi kita di bulan misi. Mungkin kita banyak berbicara tentang misi, tetapi satu pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita memiliki hati yang terbeban untuk mau berdoa dan mendukung pelayanan misi?
Mungkin kalau kita tidak bisa memberi secara finansial, waktu dan juga tenaga, mari kita dukung dalam hal doa. Jadi di dalam bulan misi ini mari kita belajar bersama-sama punya hati yang terbeban. Kita doakan, mungkin ada nama-nama tertentu yang saat ini ada dalam hati kita. Mungkin nama pasangan kita, nama anak kita, yang kita itu rindu sekali menceritakan Injil kepada mereka. Mari kita terus sampaikan itu ke dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan supaya pada akhirnya kita boleh memberitakan Injil kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menutup dengan kisah saya menceritakan Injil kepada orang tua saya. Saya menceritakan Injil kepada papa saya itu cukup sulit ya, sangat-sangat sulit. Bertahun-tahun saya sekolah teologi itu saya belum tenang ya, karena saya pikir saya sudah melayani ke beberapa gereja, tapi papa saya belum juga mengenal tentang kasih Tuhan. Mungkin selama ini beliau ke gereja, bahkan melayani, tapi kita tanya tentang konsep keselamatan itu masih keliru, jawabannya masih keliru. Sehingga ketika pulang libur beberapa waktu lalu sempat bertemu, dan saat itu sebelum saya pulang libur, pergumulan saya adalah ketika pulang saya mau menceritakan Injil. Sehingga ketika pulang pergumulan yang cukup luar biasa, tapi luar biasa ketika saya menceritakan Injil, itu papa saya mau menerima, papa saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan aktif di dalam dunia pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa nama-nama yang saat ini ada dalam hati kita, yang kita terbeban untuk menceritakan Injil, itu Tuhan tahu dan Tuhan dengar. Karena itu mari kita mohon supaya Tuhan itu mampukan kita untuk cerita Injil kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi rekan kerja Allah di dalam dunia misi. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan, dan marilah jadikan diri kita sebagai salah satu orang yang menjadi pekerja di dalam pelayanan misinya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di bulan misi ini, kembali kami diingatkan bahwa pentingnya kami sebagai orang-orang percaya mendukung pelayanan-pelayanan misi yang saat ini sudah dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para misionaris yang melayani di ladang mereka masing-masing. Kalau saat ini kami tidak bisa mendukung secara finansial, secara tenaga, kiranya Tuhan menggerakkan kami supaya kami juga mendukung di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kami supaya setiap hari kami punya hati yang terbeban untuk mendoakan sesama kami yang mungkin sampai saat ini belum mengenal kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami hati yang terbeban untuk membawa mereka untuk mengenal kasih Tuhan seperti yang telah kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja kami di dalam pelayanan misi yang ada. Kiranya Tuhan terus memberkati supaya gereja kami pun boleh menjadi saluran berkat, baik itu di dalam jemaat setempat maupun kepada masyarakat yang lebih luas. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kini saatnya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sebelum memberikan persembahan syukur kita kepada Allah, marilah kita camkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai dengan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita juga memujikan Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setia.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan segala syukur dan terima kasih jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu dari segala berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya Tuhan mau menguduskan persembahan kami ini, dan juga Tuhan memberkati bagi para majelis, bagi para penatua yang mengelola keuangan ini sehingga dapat digunakan untuk pelayanan dan pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati para jemaat yang telah memberikan maupun belum memberikan. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi yang diikuti dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, dan kita tutup dengan Amin Song. untuk melayani di ladangnya. Mari kita mempunyai hati seperti Yesaya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita pulang, kita diutus di ladang Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk melayani di ladang Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setianya
Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Cek cek.